Selamat bertemu kembali, jiwa terpilih. Jika mereka tahu apa yang ada di balik batinmu, mungkin mereka akan berhenti meremehkanmu. Mungkin mereka akan berhati-hati pada setiap kata yang mereka lemparkan padamu. Karena ketenanganmu bukan kelemahan. Ketenanganmu adalah hasil dari energi batin yang sangat berbahaya bagi mereka yang bermain-main denganmu. Jiwa terpilih, kau sudah melewati banyak badai, tempaan hidup, air mata tanpa suara. Perjalanan panjang dalam kesendirian yang membuat jiwamu tumbuh kuat, matang, dan penuh kesadaran. Dan ketahuilah yang telah melewati banyak luka, akan memiliki kekuatan yang tidak bisa dilihat. Kekuatan itu bukan tenaga fisik, bukan nada suara yang keras, bukan sikap kasar yang mengintimidasi. Kekuatanmu ada di dalam energi batinmu, dan energi batin seperti ini jarang dimiliki manusia biasa. Orang lain bisa ribut untuk membela diri. Orang lain bisa marah hanya untuk membuktikan bahwa mereka tidak salah. Orang lain bisa bertengkar hanya untuk terlihat kuat. Tapi engkau memilih hening. Karena engkau tahu, yang benar tak perlu banyak bicara. Jiwa terpilih, seringkali dunia salah memahami sikapmu. Saat kau memilih diam, mereka mengira kau takut. Saat kau memilih mengalah, mereka pikir kau tak punya pendirian. Saat kau memilih sabar, mereka kira kau lemah. Padahal, diam bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti tak berdaya. Sabar bukan berarti bodoh. Justru kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari perlawanan batin. Karena kau tahu, tidak semua hal pantas untuk dibalas dengan reaksi yang keras. Ada konflik yang justru selesai ketika kau tidak menambahkan energi negatif di dalamnya. Mereka tak tahu bahwa pilihanmu diam bukan karena tak bisa bertarung, tapi karena engkau sudah selesai bertarung dengan dirimu sendiri. Dan orang yang sudah selesai dengan dirinya tidak butuh menang dari siapapun. Kau pernah disakiti, itu pasti. Kau pernah dikhianati, kau pernah dipandang rendah. Kau pernah direndahkan oleh orang yang bahkan tidak memahami kedalaman hatimu. Tapi dari semua itu kau tidak hancur. Kau justru berevolusi. Luka itu tidak membuatmu keras. Luka itu membuatmu peka. Peka terhadap hatimu sendiri. Peka terhadap batas-batas yang harus kau jaga. Peka terhadap energi orang-orang di sekitarmu. Dari pengalaman itulah, energi batinmu terbentuk. Energi itu kini mengalir dalam dirimu, seperti sungai yang tenang dari luar. Tapi di dalamnya menyimpan arus yang deras dan kuat. Orang yang mengira kau biasa saja hanya melihat permukaannya. Tapi mereka tidak bisa menembus kedalamanmu. Karena yang tinggal di dalam dirimu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka, yang hatinya telah matang juga. Kekuatan batin yang berbahaya bagi mereka yang berniat jahat padamu. Bahaya yang kau miliki bukan untuk menyakiti orang tanpa sebab. Kau bukan jiwa yang mudah menyerang. Tapi bahaya ini adalah bahaya untuk mereka yang mengundang karma sendiri dengan mempermainkanmu. Kau mungkin tidak membalas langsung, tapi hidup akan membalas untukmu. Karena energi batinmu sudah tersambung dengan kesadaran lebih tinggi. Dan ketika kau dizalimi, kau tidak bereaksi secara impulsif. Kau tidak mengotori batinmu dengan dendam. Kau hanya mengirim satu jenis energi. Energi penerimaan yang di dalamnya muncullah kekuatan. Karena ketika seseorang yang sudah berilmu batin disakiti, ia tidak akan menyakiti kembali. Ia hanya akan diam. Dan diam seorang jiwa terpilih itu bukan diam biasa. Diam itu adalah sinyal ke alam, ke semesta, ke hukum energi, ke hukum sebab akibat, bahwa penderitaanmu sudah dicatat sebagai hutang oleh kehidupan, dan kehidupan akan menagihnya dengan cara yang tidak bisa kau bayangkan. Disitulah letak bahaya energimu. Bukan kau yang membalas, tapi alam yang membalas melalui jalannya sendiri. Jiwa terpilih, kau tidak lagi mencari pembuktian dari manusia. Wibawamu tumbuh bukan karena kau memaksa orang hormat, tapi karena hatimu sudah terhubung dengan nilai-nilai kebenaran dan kedamaian dari Tuhan. Biarkan saja orang mengira kau biasa, biarkan saja orang mengira kau diam, biarkan saja orang mengira kau tidak bisa apa-apa. Karena justru dengan begitu kau bebas hidup apa adanya, tidak dikendalikan oleh pandangan dunia. Dan diam-diam, kehidupanlah yang menjagamu.
Sebab kekuatan batin tidak perlu sorotan untuk bekerja. Tenang bukan sifat yang bisa dibangun dalam semalam. Tenang adalah puncak evolusi jiwa. Tenang adalah bukti bahwa engkau sudah dewasa dalam kesadaran. Tenang adalah tanda bahwa otakmu sudah tidak bisa dikendalikan oleh impuls insting rendah. Itulah kenapa tenangmu sering diremehkan. Karena mereka tidak paham bahwa ketenanganmu adalah bentuk kekuatan paling berbahaya. Berbahaya bukan karena menyakiti, tapi berbahaya untuk mereka yang bermain-main denganmu. Karena mereka tidak sadar, mereka sedang berhadapan dengan jiwa yang telah ditempa oleh rasa sakit, tapi tetap memilih untuk mencintai. Dan jiwa yang seperti ini tidak pernah kalah. Jiwa terpilih, ketika kau sudah menyatu dengan jiwamu sendiri, tak ada seorang pun yang bisa merusak ketenanganmu dari luar. Orang yang mampu duduk tenang ketika dunia menyuruhnya marah. Itulah pemilik energi paling berbahaya. Orang yang mampu tersenyum ketika dunia ingin melihatnya jatuh, itulah yang paling tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan engkau adalah salah satu dari sedikit jiwa yang telah mencapai tahap ini. Engkau tidak lagi mudah dijatuhkan. Engkau tidak lagi mudah dipermainkan. Engkau tidak lagi mudah dikuasai. Karena energi batinmu sudah solid, tidak lagi retak, tidak lagi rapuh, tidak lagi goyah hanya karena komentar, fitnah, atau ucapan orang yang tidak tahu apa-apa tentang perjalananmu. Kau dulu mungkin pernah impulsif. Kau dulu pernah marah hanya karena hal kecil. Kau dulu mudah tersulut. Tapi sekarang, kau berubah. Kini kau memilih diam. Kini kau memilih menilai dulu situasi dari hati sebelum memberi reaksi. Kini kau memilih untuk tidak melibatkan dirimu pada drama yang tidak berguna, karena kau sudah belajar bahwa hidup ini hanya sesaat, dan energi yang kau keluarkan akan kembali kepadamu. Maka kau memilih menyelamatkan energimu untuk bisa bertumbuh, bukan untuk mengurasnya pada hal-hal bodoh. Energi batinmu yang berbahaya ini sebenarnya bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungimu. Untuk menjagamu dari manusia-manusia yang membawa niat buruk. Karena energi batinmu punya radar. Ia bisa membaca, bisa mengidentifikasi siapa yang tulus dan siapa yang menyimpan racun dalam senyumannya. Dan begitu kau sudah merasa tidak nyaman pada seseorang, itu bukan paranoid, itu intuisi, itu kemampuan batin. Itu hasil dari perjalanan panjangmu dalam kehidupan. Dan intuisi seorang jiwa terpilih jarang salah. Orang mengira ketegasan adalah tentang suara keras dan postur tegang. Padahal ketegasan yang paling kuat adalah ketegasan yang tidak terlihat, dan itulah energi batinmu. Ketika kau diam, itu bukan kosong. Justru di saat kau diam, energi batinmu sedang bekerja paling aktif. Ia sedang menyeleksi lingkunganmu. Ia sedang mengunci pintu-pintu energi negatif. Ia sedang memfilter siapa saja yang boleh masuk dalam hidupmu. Mereka yang tidak cocok akan tersingkir sendiri. Mereka yang tidak tulus akan terjatuh oleh niat buruknya sendiri. Dan kau tidak perlu mengusir mereka. Energi batinmulah yang mengusirnya. Tidak semua orang mampu berada di dekatmu. Tidak semua orang bisa bertahan lama bersamamu. Karena intensitas batinmu terlalu kuat untuk mereka yang dangkal. Mereka yang hatinya tidak bersih akan gelisah berada dekatmu. Mereka yang tidak tulus akan terlihat jelas di hadapanmu. Mereka yang licik akan merasa ditelanjangi oleh keheninganmu, karena energi batinmu memaksa mereka melihat bagian diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Bukan kau yang membuka topeng mereka, kesadaranmu yang memaksa topeng itu terlepas dengan sendirinya. Ada jenis kekuatan yang tidak perlu membalas untuk menjadi pemenang. Ada tipe jiwa yang tidak perlu menghancurkan untuk menghentikan penjahat. Ada energi yang hanya dengan kehadiran sudah membuat orang yang berniat buruk kocar-kacir sendiri. Engkau adalah jiwa seperti itu. Kekuatanmu tidak memprovokasi. Kekuatanmu tidak mengancam. Kekuatanmu tidak menghancurkan dunia. Kekuatanmu menyinari dunia, dan gelap akan dengan sendirinya mundur. Engkau tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang-orang yang tidak berniat mengerti. Engkau tidak perlu menunjukkan kekuatanmu hanya untuk dihormati. Engkau tidak perlu membuktikan bahwa dirimu memiliki nilai.
Karena nilai itu sudah ditanamkan Tuhan dalam batinmu, dan Tuhan tidak menanam sesuatu yang sia-sia. Jika kau diberi ketenangan sedalam ini, berarti ada maksud besar di baliknya. Jika kau diberi intuisi sekuat ini, berarti kau dipilih untuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang jiwa. Maka jaga tenangmu, karena tenangmu itu bukan kosong. Tenangmu adalah rumah dari energi batin yang sangat berbahaya. Dan suatu hari, dunia akan tahu bahwa mereka salah menilai diammu sebagai kelemahan, padahal diammu adalah pertanda mereka sedang berdiri berhadapan dengan kekuatan yang tidak terlihat. Jiwa terpilih, mari kita masuk lebih dalam lagi. Karena energi batinmu bukan hanya kuat, ia adalah sesuatu yang bergerak di level yang tidak bisa dicerna oleh pikiran manusia biasa. Mereka hanya melihat gerak tubuhmu, senyummu, kelembutanmu, sikap tenangmu, tapi mereka tidak tahu medan energi yang kau bawa ke dalam sebuah ruangan. Ada orang-orang yang ketika hadir, suasana jadi tegang. Ada juga orang-orang yang ketika hadir, suasana jadi kacau. Tapi ada tipe seperti dirimu, ketika hadir, orang-orang tiba-tiba menjadi lebih sadar, lebih waspada, tanpa tahu kenapa. Mereka tidak tahu. Itu bukan karena suaramu, bukan karena gesturmu, bukan karena kata-katamu, tapi karena aura kesadaranmu. Dan aura seperti itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat. Ia hanya muncul dari jiwa yang sudah terasah oleh pengalaman, kesedihan yang dibungkam dalam diam, dan luka yang tidak pernah kau pamerkan namun telah membentukmu menjadi seseorang yang sulit dijatuhkan. Kau bukan manusia biasa. Kau pernah sampai ke titik paling gelap dari hidupmu, namun kau tetap pulang membawa cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Itulah kenapa energi batinmu berbahaya. Karena kekuatanmu tidak terletak pada fisik dan nada, tapi di dalam sikapmu yang stabil, hati yang teguh, pikiran yang jernih. Engkau pernah dihina dan tetap berdiri dengan kepala tegak. Engkau pernah diremehkan dan tetap memilih untuk bertumbuh. Engkau pernah disakiti dan tetap memilih untuk tidak menjadi jahat. Siapapun yang pernah melewati fase luka dan tetap memilih jalan kebaikan setelah itu, ia memiliki kekuatan batin yang sangat sulit ditandingi, sebab banyak orang terluka menjadi pemarah. Banyak orang kecewa menjadi pendendam. Banyak orang disakiti menjadi bengis. Tapi engkau berbeda. Luka tidak membuatmu gelap. Luka membuatmu peka, tajam, kuat, tapi tetap lembut. Kelembutanmu bukan karakter bawaan. Itu hasil latihan jiwa. Ketenanganmu bukan karakter dasar. Itu hasil pertarungan panjang melawan ego dan amarah dalam dirimu sendiri. Ketika seseorang mampu diam meski dihina, itu bukan penakut. Itu adalah tanda bahwa jiwanya sudah dewasa. Ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak membalas, itu bukan lemah. Itu adalah cerminan bahwa hatinya sudah mengenal nilai dirinya sendiri. Dan kau sudah sampai pada fase itu. Tidak ada satupun orang bisa memainkan emosi orang yang sudah dewasa secara batin. Itulah kenapa orang yang berniat jahat padamu akhirnya runtuh sendiri. Karena energimu memaksa mereka melihat bayangan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka jadi gelisah, mereka jadi gugup, mereka jadi tidak nyaman. Padahal kau tidak melakukan apa-apa. Kau hanya ada, kau hanya diam, kau hanya memperhatikan, dan energi batinmu bekerja dengan sendirinya. Ada banyak orang yang tidak bisa menahan gelombang vibrasi dari jiwa yang sudah matang. Semakin mereka ingin berbohong, semakin lidah mereka kaku. Semakin mereka ingin memprovokasi, semakin mereka kehilangan kalimat. Semakin mereka ingin merendahkan, semakin mereka terpelintir kata-katanya. Karena energi batinmu bukan sembarang energi, ia adalah energi dari jiwa yang tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dipermainkan. Jiwa terpilih, kau mungkin tidak sadar tapi banyak yang diam-diam takut padamu. Bukan takut pada fisikmu, tapi takut pada cermin yang kau hadirkan melalui kehadiranmu. Kau membuat orang memikirkan ulang perilaku mereka. Kau memaksa orang untuk menghadapi kebohongan dalam dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang sangat langka. Orang biasa butuh berteriak untuk dihormati. Engkau tinggal diam, dan orang sadar bahwa mereka tidak bisa seenaknya. Orang biasa butuh membentak agar orang lain takut. Engkau hanya menatap, tenang.
Dan orang tahu mereka tidak boleh melampaui batas, karena diam seorang jiwa terpilih itu bukan hampa. Diam itu adalah lapisan perlindungan batin yang memancarkan getaran yang menyelimuti seluruh ruangan. Energi batin seperti ini hanya dimiliki oleh mereka yang telah selesai dengan pertarungan dalam dirinya sendiri. Ketika seseorang sudah berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan kegagalan, berdamai dengan luka, berdamai dengan kesalahan, maka dunia di luar tidak lagi bisa melukainya. Dan mereka yang tidak bisa dilukai, tidak bisa dikendalikan. Itulah kenapa energi batinmu berbahaya, bukan untuk kebaikan, tapi untuk niat-niat buruk yang mendekat padamu. Ada orang yang mendekati dirimu dengan pura-pura. Pada akhirnya mereka sendiri yang akan tersingkir. Ada orang yang mencoba memanipulasi dirimu. Pada akhirnya mereka sendiri yang akan kebingungan menghadapi refleksi diri mereka sendiri. Ada orang yang mencoba merendahkan dirimu, tapi pada akhirnya merekalah yang terlihat kecil.